Shalom, Tuhan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan semata-mata kita bisa ada hari ini, bahkan berkesempatan tetap setia beribadah dalam berbagai situasi, setiap kita berbeda-beda menghadapinya. Nah, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan sebuah tema, Ia layak engkau tolong. Kita akan membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita baca bergantian karena ayatnya cukup supaya kita bisa menghemat. Mari kita baca dengan berkonsentrasi. Firman Allah berkata demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ya, terus ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang tidak mudah dari waktu ke waktu. Setiap orang punya kekuatan yang berbeda dan setiap orang punya titik kelemahan yang juga berbeda. Iblis akan terus berusaha menyerang titik-titik kelemahan tiap-tiap orang yang berbeda-beda itu dengan berbagai dan beragam situasi kehidupan yang akan dihadapinya. Nah, di dalam setiap hal itu sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Ada banyak doa-doa yang kita panjatkan juga kita berharap agar Tuhan menjawab dan ada banyak kebutuhan-kebutuhan agar kita bisa memperolehnya dan kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, masalah yang dihadapi di sini dalam konteks ini ada seorang perwira. Ada seorang perwira yang dikatakan dia punya seorang hamba dan hambanya sedang sakit. Ada banyak orang mungkin tidak terlalu terganggu dengan pekerjanya. Entah itu karyawannya, entah itu pembantu di rumahnya,
entah itu siapapun yang bekerja baginya. Jika mengalami persoalan, bahkan termasuk sakit. Tetapi bagi seorang perwira ini, tidaklah demikian. Sekalipun yang sakit adalah seorang hambanya, tapi ia sangat menaruh perhatian yang sungguh, dan hal itu membuatnya berusaha agar hambanya ini segera bisa sembuh. Ia tahu tentang Yesus, ia banyak mendengar tentang Yesus. Dan ia menaruh harap Yesus yang ia tahu banyak menolong orang lain dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Kiranya juga berkenan menolong hambanya yang sedang sakit itu. Ada banyak hal yang juga kita hari ini mungkin sedang dalam pergumulan. Mereka yang sakit menaruh harapan ditolong Tuhan untuk bisa sembuh. Ada banyak upaya yang tentu kita percaya sudah kita lakukan sebagai manusia, namun belum sesuai dengan harapan, kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, kita sangat menanti-nantikan Tuhan kiranya menaruh belas kasihan, bahkan berkenan mengadakan mujizat di dalam hidup kita. Tapi banyak hal ini semua wajar ada pada setiap orang percaya. Pertanyaan perenungan hari ini adalah, apakah kita memang layak untuk menaruh harapan ditolong oleh Tuhan itu? Apakah saya layak ditolong Tuhan? Inilah yang menjadi perenungan pagi ini yang saya ajak kita semua berpikir, apakah kita yang membutuhkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan dan dalam semua aspek kehidupan kita? Dan ketika kita membutuhkan pertolongannya, ketika kita menanti-nantikan belas kasihan dan mujizatnya, layakkah saya untuk memperoleh hal itu? Ini menjadi sebuah kunci untuk mengalami pertolongan bahkan mujizat Tuhan. Ada banyak orang yang sebenarnya mungkin dia tidak layak. Itu sebabnya ia belum mengalami pertolongan dan mujizat. Dan jika ia dipandang layak di mata Tuhan, tentu Tuhan akan mengulurkan tangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada proses dan maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang dihadapi setiap orang. Nah, kembali kepada konteks bacaan kita tadi, kita menyoroti seorang tokoh, yaitu seorang perwira di Kapernaum. Cerita ini kadang membingungkan dengan kisah di Yohanes pasal 4. Mungkin ada orang-orang yang bahkan saya membaca beberapa artikel itu yang menafsirkan sepertinya cerita yang sama. Lukas 7 dengan Yohanes 4. Karena penyembuhan jarak jauh. Tetapi pada dasarnya kalau ditelusuri dengan teliti bahwa hal itu adalah berbeda sama sekali. Ada banyak penafsiran yang membuat akhirnya kabur untuk menggambarkan profil gambar diri tentang perwira itu. Nah, mari kita lihat siapakah perwira di Kapernaum itu. Perwira ini adalah perwira Romawi. Dia berpangkat menengah atau centurion. Kalau di Indonesia mungkin golongan pamen, perwira menengah. Dan dia seorang yang memimpin sebuah kompi yang terdiri dari 100 tentara. Dia bekerja ditempatkan di sana walaupun dia bukan dari pemerintahan pusat Romawi. Nah, dia punya pengaruh yang besar.
Dan dia menaruh perhatian yang cukup baik terhadap kelompok orang Yahudi dan apa yang disembah dan tempat-tempat penyembah. Dengan pangkat menengah tadi, dia punya penghasilan yang cukup dan dia berkemurahan hati untuk berupaya membantu sedapat dia bisa lakukan lintas suku dan lintas agama. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan, seringkali mungkin ada gap-gap tertentu yang membatasi orang untuk menaruh perhatian dan melakukan sesuatu terhadap sesamanya. Perwira ini seorang yang bukan Yahudi, tapi dia orang yang mengasihi umat Yahudi, umat Allah yang dia ketahui. Karena itu dia perhatikan bagaimana umat ini membutuhkan tempat-tempat ibadah. Dan satu ketika dia berusaha melakukan sesuatu bagi orang yang menyembah Allah orang Yahudi ini. Maka untuk kelompok orang Yahudi ini, dia menyokong sebuah pembangunan rumah ibadah atau sinagoge pada waktu itu istilahnya. Atau sekarang gereja. Bahkan mungkin dia penyokong tunggal dibanding yang lain-lainnya. Jadi apa yang ia lakukan terhadap pekerjaan Tuhan itu cukup mengesankan bagi para tua-tua Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Karena dia tidak menyangka orang-orang sebangsa Yahudinya itu mungkin tidak banyak punya beban terlibat untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, gerejanya, sinagogenya. Tapi orang yang non-Yahudi ini, bahkan dia berani untuk memberikan dana uangnya, bahkan untuk dapat membangun sepenuhnya dari sinagoge itu. Nah, mengapa perwira di Kapernaum itu dianggap secara kemanusiaan dinilai layak untuk ditolong oleh Tuhan? Maka kita bisa lihat di sini bahwa saya menyimpulkan karena dia memiliki iman, dia memiliki karakter, dan juga memiliki kualitas hidup yang mulia. Sekali lagi, dapat disimpulkan kenapa tua-tua Yahudi datang, kenapa para tokoh agama yang ada pada waktu itu juga memberikan rekomendasi kepada Yesus bahwa ia yang membutuhkan pertolongan itu benar-benar layak untuk ditolong oleh Tuhan. Perwira itu tidak datang langsung kepada Yesus. Dalam cerita ini, perwira itu datang kepada tua-tua Yahudi atau tokoh-tokoh agama. Tentu hubungan dia dengan para tokoh agama baik sebagai seorang perwira yang mengawasi pada waktu itu. Dan tokoh-tokoh agama ini juga memperhatikan bahwa ini sosok perwira Romawi yang cukup sopan, cukup baik sikapnya, dan lain sejenis itu yang juga dirasa dikagumi. Bahkan dalam catatan yang mereka ketahui, ini donatur terbesar untuk pembangunan rumah ibadah. Karena itu ketika perwira ini membutuhkan pertolongan, dia datang kepada para tua-tua, tolong sampaikan kepada Yesus. Kiranya ia berkenan datang ke rumahku, sebab di rumahku ada seorang hamba aku yang sedang sakit parah. Kiranya ia mau menyembuhkan, seperti ia juga menyembuhkan banyak orang sakit lainnya. Akhirnya tua-tua ini coba datang secara rombongan kepada Yesus untuk meyakinkan Yesus. Maka dia berkata, ada seorang perwira
di Kapernaum ini. Dia memang bukan bangsa kita. Dia bukan bangsa Yahudi. Tapi dia adalah donatur terbesar pembangunan rumah ibadah ini. Sinagoge ini. Ia layak engkau tolong. Mereka memberikan rekomendasi kepada Yesus supaya Yesus mau menolong. Biasanya dunia memang memperlakukan begitu. Kalau ada orang-orang yang punya keuangan yang luar biasa, menjadi penyokong, mendapat perlakuan yang berbeda. Bahkan mungkin mendapat posisi di gereja, di sebuah organisasi Kristen dengan mudah. Wajar. Jadi hal yang seperti ini juga wajar. Gitu loh. Dulu waktu saya banyak juga direkomendasikan sama seorang. Saya diajak ke PGPI. Kemudian saya ikut di rapat itu, ya dia ngajak. Dia bilang ini lagi dicari butuh seorang ketua PGPI Jakarta Pusat karena sulit untuk didapat di Jakarta Pusat. Jadi saya diajak untuk ikut rapat pertama kali. Nah ketika saya ikut, di waktu itu tiba-tiba spontanitas tanpa nunggu momen tertentu untuk sebuah pelantikan, saya langsung dibawa setelah selesai rapat ke sebuah ruang kantor dengan para tua-tua tokoh-tokoh yang jadi pengurus utama, dan saya langsung dipilih dan dilantik, ditabiskan, didoakan menjadi ketua PGPI Jakarta Pusat. Saya bingung, kok prosesnya cepat segitu cepatnya. Mungkin dugaan saya, sang teman saya ini yang ngajak saya berpikir saya waktu itu punya finansial yang luar biasa, seorang bisnismen yang berhasil, sehingga direkomendasikan demikian. Dan seusai itu pun ada banyak tugas-tugas yang diberikan ke saya. Bahkan langsung saya diangkat jadi ketua panitia untuk mengadakan sidang majelis daerah di Balai Kota. Saya ingat pertama kali kami gelar di Balai Kota, di kantor gubernur. Dan banyak hal yang lainnya. Manusia biasa kalau memperlakukan seseorang dari sisi yang seperti itu biasa. Tapi tahu nggak bahwa dari sisi orang itu sendiri, apakah memang dia tipe karakter orang yang kayak gitu juga? Orang yang congkak, sombong, orang yang merasa dirinya memang layak, orang yang memang merasa ya aku patut diperlakukan sebegitu rupa. Pertanyaannya, menurut saudara dari yang sudah ketahui di cerita ini, perwira ini seperti itu enggak? Apakah perwira ini merasa layak seperti itu? Seperti dengan yang rekomendasi tadi dikatakan para tua-tua menilainya dia layak loh. Apakah perwira ini merasa seperti itu? Halo? Halo? Hai. Gimana? Layak nggak? Dia sendiri merasa seperti itu enggak? Hah? Dari mana? Hah? Dia ngomong. Ngomong sama siapa? Di Alkitab ditulis. Iya, di Alkitab ditulis dia ngomong sama siapa ya? Hah? Wah ini. Kita tadi baca loh ayatnya. Hah? Hah? Emang dia datang langsung sama Yesus? Iya, indirect artinya tidak langsung. Melalui siapa? Hah?
Mari kita coba mundur ya. Makanya kalau baca firman Tuhan kita coba perhatikan. Kepada tua-tua Yahudi. Sahabat-sahabatnya. Pertama, tua-tua Yahudi. Tahu ya? Ya ini supaya gampang ceritanya. Kan ini cerita yang sudah kita ketahui, tapi kadang kita nggak mendetail untuk memberikan sebuah figur gambar cerita ini. Bahwa pertama dia datang sama tua-tua Yahudi datang merekomendasikan kepada Yesus bahwa ia layak ditolong. Nah, pertanyaannya, perwira itu sendiri merasa nggak layak untuk ditolong? Merasa nggak seperti yang digambarkan atau dikatakan oleh para tua-tua tadi, bahwa ia memang layak loh? Dikatakan tidak. Dari mana kita tahu? Emang katanya dia ngomong sama siapa? Nah, sahabat-sahabatnya. Kapan dia ngomong sama sahabat-sahabatnya? Waktu dia tahu Yesus sudah hampir dekat nyampe ke rumahnya. Jadi Yesus memang sudah berjalan bersama para tua-tua Yahudi. Setelah tua-tua Yahudi ini, karena Yesus itu tipe orang yang menghormati tokoh agama juga. Ini tua-tua Yahudi ini merekomendasikan, maka dia tidak sungkan untuk dapat melakukan itu. Ya sudah, oke, kita berjalan bersama. Kita pergi ke rumah ke perwira tadi supaya kita bisa tolong hambanya yang sakit. Sementara dia berjalan dan sudah tidak jauh dari rumah perwira itu katanya. Perwira itu mendekat, dengar. Kemudian perwira ini bilang sama sahabat-sahabatnya kepada Yesus, aku tidak layak terima dia di rumahku. Karena itu juga aku merasa nggak layak untuk bertemu sama Yesus. Luar biasa ini orang. Perwira loh. Yang namanya udah bukan prajurit, perwira, pamen. Kalau di sini kita bisa lihat orang-orang yang berkedudukan. Kadang-kadang kepengen diperlakukan istimewa, bukan? Merasa layak diperlakukan demikian. Kalaupun datang ada sebuah acara, dia pasti dapat duduk di depan. Dulu waktu saya masih aktif di BPT, saya suka ada jadi ketua panitia perayaan Natal atau urusan yang lain-lainnya. Orang mungkin dari jabatan saya itu pada waktu itu, saya mungkin ada harusnya duduk di depan juga. Tapi sebagai seorang ketua yang memimpin panitia, saya pikir saya bagian belakang. Saya sih repot. Kalau mungkin orang berpikir stafnya aja lah yang kerja. Kalau saya tipenya waktu itu ya begitu. Ya sudah, saya duduk aja di belakang biar itu yang lain-lain di depan. Nah, dia merasa nggak layak. Bahkan ketemu Tuhan juga nggak layak. Ya. Jadi mari kita lihat kembali kepada yang tadi. Perwira tadi ini punya kesimpulan. Tadi kesimpulannya tadi, kenapa dia layak ditolong Tuhan? Tadi dia punya iman, punya karakter dan kualitas hidup yang mulia. Apa aja sih? Kan kita bisa lihat di sini. Pertama, ini orang mengasihi umat Tuhan. Mengasihi umat Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan. Ayat yang kelima. Jadi orang yang mengasihi umat Tuhan, orang yang mengasihi Tuhannya,
Kenapa dia bukan cuma mengasihi umatnya Tuhan, umat Tuhan tadi, umat Yahudi, ya, tapi juga mengasihi mereka ini perlu menyembah Tuhan Allahnya biar dia bisa beribadah, rajin ibadah dan sebagainya. Pendorong supaya umatnya ini beribadah dan punya tempat yang layak. Karena itu dia membangun rumah ibadah itu. Kalau dia lakukan itu berarti dia juga pasti tentunya menghormati setidaknya Allah orang Yahudi. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa ini orang berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan dengan menjadi penyokong pembangunan rumah ibadah. Yang ketiga, ini orang yang punya karakter baik. Ini orang yang bisa menghargai sesamanya, khususnya orang yang bekerja baginya. Ada banyak orang, seringkali orang Kristen tidak memperlakukan sesamanya dan tidak cukup menghargai. Kita sepatutnya belajar menghargai. Dan itu sudah ditanamkan dalam nilai-nilai akrab di bagian yang keberapa itu? Ketiga. Yang pertama ingat apa? Do the best. Kedua, lupa pasti. Kayaknya mesti diulang lagi. Do the best, love to serve. Lakukan yang terbaik. Yang pertama attitude ya, A-nya ya. Akrab itu attitude, kekeluargaan, rukun, antusias, bergotong royong. Kan lagunya ada tuh ya. Apa tadi? Attitude, kekeluargaan, ya kekeluargaan ya, rukun, antusias, bergotong royong. Nah, attitude itu ada 6 pilar. Attitude itu penting. Kan saya bilang, ada banyak orang bisa macam-macam, tapi attitude-nya jelek. Percuma. Dia bisa jadi teroris. Dia bisa jadi penjahat. Orang pinter bisa bikin ciptakan ini, tapi attitude-nya jelek. Dia bisa jadi hacker. Bikin masalah. Nah, attitude orang yang baik adalah do the best, kemudian suka melayani, ya, love to serve, kemudian submission and respect, 3 itu menghargai dan menghormati. Itu harusnya menjadi nilai di jemaat sini. Kemudian yang keempat itu apa? Positive thinking, berpikir positif. Orang-orangnya pada positive thinking. Yang kelima adalah humble, rendah hati. Dan yang keenam, history maker. Itu pembuat sejarah. Oh, kalau orang punya pilar kayak gini, di puncak yang keenam, dia pasti bisa melakukan terobosan tertentu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini bahwa ini salah satu orang yang punya nilai menghargai sesamanya. Nggak lihat orang lebih rendah derajatnya, kemudian berlaku semena-mena. Dia sangat menghargai, dia selalu memperlakukan yang sebisanya yang terbaik bagi sesama. Karena orang ini tahu, jika kita melakukan sesuatu kepada orang lain sesama kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Karena ketika Matius berkata pasal yang ke-25, ketika aku telanjang, ketika aku lapar, ketika aku di penjara, murid-murid bingung kapan Tuhan lapar, kapan Tuhan telanjang, kapan Tuhan di penjara. Tapi Tuhan bilang segala sesuatu yang kamu lakukan, bahkan untuk hambaku yang paling hina ini, maka engkau sudah melakukannya untuk aku. Jadi mari kita diajar seperti Pak Wir ini juga bagaimana memperlakukan orang. Kemudian yang keempat yang kita bisa lihat bahwa dia punya iman, punya karakter dan kualitas hidup yang mulia. Bahwa orang ini rendah hati. Menempatkan Yesus jauh lebih mulia dari dirinya. Secara manusia, tentu posisi dia dalam dunia pada umumnya sebagai seorang pamen, tentu dia merasa lebih. Yesus bukan siapa-siapa. Karena dia berkedudukan dan punya pengaruh kekuasaan. Tetapi ini orang rendah.
rendah hati. Nanti kita bisa lihat lebih rinci. Kemudian dia hidup dalam ketaatan, terbiasa hidup dalam ketaatan, terbentuk dalam dunia militer. Dia tahu bahwa ada hierarki yang harus dijalani. Aku juga, dia mulai dengan begini, aku perwira tinggi loh, atau aku perwira menengah. Dia mulai berkata apa? Aku ini perwira, bukan perwira, aku ini seorang, apa? Bukan atasan. Dia memulai dengan kata, seorang bawahan loh. Aku ini seorang bawahan. Dia ngerti bahwa ketika atasanku pernah kasih tugas aku kerjakan. Ini orang-orang yang punya karakter kayak gini, ini di mata Tuhan berharga. Penundukan diri, ketaatan kita itu bernilai tinggi di mata Tuhan. Ada sebuah nanti kita bisa lihat pemandangan yang berbeda antara manusia dengan Tuhan. Dia terbiasa karena itu dia tahu. Aku seorang bawahan tapi aku juga punya staff. Aku juga punya prajurit. Dan kalau aku perintah ke prajurit dalam garis komando militer, dia wajib untuk taat ikut. Dan saya juga percaya dia tempatkan Yesus itu jauh luar biasa. Dan perkataan Yesus itu penuh kuasa. Dia percaya itu. Karena itu dia bilang, katakan aja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Itu yang buat Yesus itu terheran-heran. Itu yang kelima. Ya, hidup dia memiliki mutu iman yang melampaui rata-rata. Bahkan kata Yesus, di Israel ini juga gak ada loh yang kayak dia. Umat Tuhan loh. Artinya yang sepatutnya, selayaknya, itu punya kualitas iman yang luar biasa aja. Kalah dengan orang yang dunia ini. Itu memalukan sekali. Itu menggambarkan dia punya mutu iman yang luar biasa. Nah, refleksi pertanyaan kita itu, saya seperti ini enggak? Ketika saya mengharapkan Tuhan tolong saya, ketika saya mengharapkan mujizat, ketika saya mengharapkan pembelaan Tuhan, saya seperti ini enggak? Saya punya kualitas iman yang kayak gini enggak? Saya punya karakter dan kualitas hidup yang seperti ini enggak? Ini yang saya ingin jemaat ini makin dewasa. Diajak makin, yuk kita berpikir ini hal-hal yang biasa kita jumpai dalam hidup kita. Kita nggak lepas butuh pertolongan Tuhan. Tapi mari introspeksi diri. Saya ini kayak gimana? Ada kontras dua pemandangan yang ditampilkan di sini. Yaitu orang Yahudi menyatakan ia layak engkau tolong. Betul secara kemanusiaan dia layak ditolong. Dengan posisi pangkat yang seperti ini, dengan apa yang ia lakukan buat umat Tuhan dan pekerjaan Tuhan, layak kok, layak. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan programnya Pak Prabowo adalah kasih makan gratis itu istilahnya apa ya? Hah? MBG ya, MBG ya, MBG. MBG. Kalau saya ingatnya BGN badannya, ya, badan. Uh, MBG dan masih ada beberapa peluang karena beberapa akhir-akhir ini dari BGN-nya ya itu mengadakan beberapa seminar
untuk sosialisasi, dan pada waktu itu berkesempatan juga memberikan itu di event Rakernas PGPI yang belum lama ini dijalani di Hotel Novotel pada Pademangan, Mangga 2 Square begitu. Dan ternyata di situ saya lihat, kemudian ketika dikasih peluang kesempatan, jika ada orang Kristen, ya, tokoh-tokoh pendeta, bahkan jemaatnya yang mau terlibat, itu ada peluang bikin dapur MBG tadi di lokasi-lokasi yang masih dibutuhkan. Jadi pada waktu itu dalam tanya jawab, kemudian ada beberapa orang yang mengangkat tangan dan coba menyampaikan kesiapannya untuk bisa terlibat. Yang buat saya baru pertama kali saya tahu, ada seorang yang juga pengurus di PGPI yang ternyata seorang pengusaha yang luar biasa. Jadi dia rupanya mengajukan, aku punya kesiapan. Bahkan kalau saya tidak salah ingat, dia bisa siap berada di 27 daerah. 550 dapur. Tahu nggak, dapurnya itu tentunya dapur itu dibutuhkan yang cukup begitu besar. Karena kasih makan 3.000 orang. Kalau segitu besar, kadang-kadang kita pikir, wah kayak gini. Orang mungkin nggak tahu, tapi dia punya bobot yang seperti itu. Nah, iya, layak engkau tolong, mungkin ada orang-orang yang dianggap layak kok ditolong. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, perwira itu menyatakan, aku tidak layak loh terima Yesus di rumahku. Bahkan aku menganggap diriku tidak layak untuk menemui Yesus. Inilah yang disebut dengan kerendahan hati yang sejati, sadar diri, betapa baiknya dirinya di mata manusia sekalipun, di hadapan Tuhan, ia merasa tetap butuh kasih karunia. Jadi, apakah memang Tuhan semata-mata memandang berkenan menolong perwira ini hanya karena kelayakannya di mata manusia? Atau Tuhan punya penilaian khusus sendiri? Tidak sama dengan penilaian manusia. Jawabannya, kita tahu Alkitabiah berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia cuma melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Yang Tuhan lihat hati-hati kita. Hati-hati kita punya sikap seperti apa. Sikap hati itu yang dalam bahasa Inggris disebut attitude. Nah, sikap hati inilah yang ada pada kita ini yang dinilai oleh Tuhan. Kita layak apa? Karena kenyataannya kontras kok. Bahwa manusia menilai dia layak, orang itu sendiri merasa tidak layak. Tapi Tuhan memandang ia juga layak, bukan karena apa kata daripada tua-tua atau sahabat-sahabatnya. Tapi Tuhan punya penilaian sendiri terhadap perwira ini yang membuat dia berkenan. Dan kelayakan orang ini dalam pemandangan Tuhan pada akhirnya terbukti dari ucapan Tuhan bahwa Yesus terheran. Kenapa? Tuhan itu kan maha tahu. Sebelum orang kasih tahu, dia juga sudah tahu. Yesus tahu loh, sebelum kita kasih tahu sama Tuhan, setiap kita. Tuhan lihat hati, kehidupan kita. Jadi di sini konteksnya bukan, saya mau tekankan, bukan cuma sekedar kelayakan kita secara apa yang kita lakukan.
Karena keselamatan pun bukan karena perbuatan baik kan, tapi karena kasih karunia. Tapi sebagai orang yang dapat keselamatan kita harus berbuat baik kan. Karena Tuhan kan bilang, kita ini dicipta, disiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi pekerjaan baik yang bukan tujuannya untuk keselamatan kita, kesombongan, kemegahan saya orang baik, tetapi karena sebagai wujud bahwa saya memang sudah terima kasih karunia Tuhan, itu sebabnya patut saya membalas kasih Tuhan dengan kehidupan yang saya persembahkan buat Tuhan. Ini pesan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yuk kita lihat bahwa aplikasi untuk hidup kita ini milikilah kasih yang tulus kepada sesama. Terutama kepada katanya teman-teman seiman kita. Mulailah kita belajar untuk pakai hidup dan berkat yang kita terima, yang kita punya, untuk dapat berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Jangan hanya berorientasi untuk menimbun sesuatu kemuliaan bagi diri kita. Jika kita ingin dipandang layak di mata Tuhan, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dalam firman-Nya, segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Belajar menghargai setiap orang di sekitarmu, bahkan yang lemah sekali. Tidak pernah punya sikap hati yang memandang rendah siapapun juga. Apalagi firman Tuhan mengajar, hargailah orang-orang yang telah berjerih lelah untuk dapat mengajar kita, untuk dapat melayani, untuk dapat memimpin, untuk dapat melakukan segala hal yang lain. Kemudian selalulah bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, bahkan juga sesama. Nggak pernah merasa bahwa saya orang benar, kemudian selalu bersikap protektif dan defensif untuk membela diri kita. Mungkin memang ada banyak hal yang harus kita perbaiki dalam hidup ini. Percayalah penuh, jangan ragu pada firman Tuhan. Ngomong gampang. Tindakan percaya itu adalah peralihan hak dan kewenangan dari diri kita kepada orang yang kita percaya. Maka kita tidak lagi pegang kunci, tapi menyerahkan kunci kepada yang kita percaya. Dia bisa berbuat apapun terhadap hal yang terkait kunci ini. Tapi ketika kunci ini masih di tangan kita, kitalah yang bisa mengendalikan segala. Mungkin kita hanya bisa mengatakan sesuatu, tapi kita nggak berani mempercayakan itu. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tuhan cari hati yang mau percaya, hati yang mau taat, tunduk kepada Dia. Dengan begitu maka kita bisa lihat, apapun doa yang kita panjatkan, pertolongan yang kita harap dari Tuhan, dalam pandangan Tuhan, kita memang layak untuk ditolong oleh Dia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Kita angkat satu lagu pujian, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan.
kasih dan anugerah-Mu, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang menawar hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihimu dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesus, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau yang menawar hatiku. Hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesus, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku
selalu butuh Tuhan. Kita selalu butuh pertolongannya. Bahkan kita juga butuh mujizat yang melampaui segala akal pikiran dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita baik-baik, tetapi satu ketika kita menghadapi situasi yang rasanya tidak ada seorang yang dapat kita harapkan untuk memberi pertolongan, ada satu harapan kita pada Yesus untuk menolong kita. Tapi hari ini mari kita belajar, persiapkan diri. Bukan cuma apa kata orang kita layak untuk ditolong Tuhan, tapi apa kata pandangan Tuhan, layakkah kita juga ditolong olehnya? Apakah kita seperti perwira itu? Seorang yang bukan Yahudi, seorang yang bukan umat Tuhan, tapi memiliki iman, karakter, dan kualitas hidup yang mulia. Yuk, 3 hal ini mari kita miliki. Iman yang melampaui rata-rata. Iman yang kokoh, yang teguh, yang tidak terbatas dengan pandangan mata. Tapi iman yang membuat kita berkenan datang kepada Tuhan. Karakter yang terpuji, yang buat Tuhan bangga. Dan kualitas hidup, perbuatan yang sudah kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penjabaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami diajar Tuhan seperti cerita yang ada di firman Tuhan tadi Tuhan. Biarlah kami mempunyai karakter yang baik seperti imam, seperti perwira itu Tuhan. Bukan saja perwira itu yang dapat dilayakkan Tuhan untuk dapat Tuhan tolong. Tapi kami jemaatmu di tempat ini, di gerejamu di tempat ini Tuhan. Engkau mau melayakkan setiap kami untuk dapat Engkau tolong Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari kuatkan dan teguhkan iman kami senantiasa. Kami punya karakter yang baik di hadapan-Mu Tuhan, bukan di pemandangan manusia. Biar setiap apa yang kami lakukan itu boleh memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Dan bahkan mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar seperti perwira itu Tuhan. Ada kerendahan hati, ada penundukan diri Tuhan, ada ketaatan Tuhan Yesus. Biarlah itu semua Tuhan kami boleh pelajari di rumah Tuhan. Untuk terus menerus baca ayat ini Tuhan. Supaya sifat karakter itu ada buat setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Paulus Pujianto selaku gembala sidang kami yang kami kasihi. Terus Tuhan, tambah-tambahkan pewahyuan yang daripada-Mu. Tambah-tambahkan Tuhan otoritas Allah yang ada pada-Mu turun ke atasnya Bapak. Biar apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Tuhan, itu membuat kami belajar Tuhan Yesus. Taat tunduk Tuhan Yesus. Tidak memberontak Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau, Kau urapi secara khusus Bapak. Biar ada yang ada Tuhan, ya ada di belakang-Mu dan Engkau ada di depannya Tuhan Yesus. Sehingga gak ada kesombongan Tuhan. Biarlah semakin hari semakin rendah hati Tuhan. Seperti perwira itu Bapak. Merasa tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Engkau melayakkannya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Untuk Bapak Gembala kami Bapak. Sehingga apa yang diperkatakan, apa yang disuarakan, itu boleh membangun jiwa setiap jemaat. Boleh mengubah setiap jemaat Tuhan. Dipulihkan Tuhan, bahkan dikasih kemenangan oleh-Mu Yesus.
Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan Bapak Gembala kami beserta istri dan anak-anaknya. Biar keluarga ini boleh bersatu melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami dapat penjabaran firman Tuhan yang sangat baik Bapak, yang kami pelajari. Kami mau Tuhan, kami tidak mau layak hanya di pandangan manusia, tapi terlebih lagi kami mau layak di pemandangan Engkau Yesus. Sehingga berkat Allah tercurah buat setiap kami. Mujizat Allah tercurah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Mari semua kita katakan amin.